Ini nggak bohong, di kampus aku sendiri ada mahasiswa yang ngerjain tugas kelompok sendirian dari awal hingga akhir. Tentunya kita semua tahu, sebagai mahasiswa, tugas utama kita adalah belajar. Sehingga kita harus memprioritaskan akademik di antara hal yang lainnya. Habis ini aku bakal cerita secara jujur hasil observasiku yang kulakukan di lingkungan sekitarku. Halo, nama aku Dwiki, aku mahasiswa teknik mesin ITS. Untuk tugas akhir Pancasila ini, aku ngadain observasi langsung di departemenku, yang mana aku memiliki 2 temuan yang akan aku bahas setelah ini. Oke, jadi aku akan bahas temuanku yang pertama. Temuan yang pertama ini aku akan bahas dari aspek fasilitas yang ada di departemenku. Jadi yang pertama yang akan aku highlight itu ada 2. Yang pertama adalah dari aspek kenyamanan. Jadi di beberapa ruangan kelas ada AC yang sudah tua dan sudah tidak dingin lagi. Kemudian di beberapa ruangan tersebut juga ada cat yang sudah terkelupas. Kemudian dari highlight yang kedua adalah dari aspek visibilitas, yang mana ada ruangan kelas yang ketika mahasiswanya duduk di belakang, dia tidak bisa melihat apa yang ada di papan tulis, dan bahkan suara dosen tidak terdengar secara efektif, yang mana itu sangat mengganggu efektivitas dalam belajar. Dari sudut Pancasila yang kelima, setiap mahasiswa berhak mendapatkan fasilitas yang layak buat belajar. Kalau ruangannya belum terpenuhi, maka hak tersebut belum terpenuhi secara adil. Oke, jadi aku akan bahas tentang temuan yang kedua, yaitu soal kita sendiri sebagai mahasiswa, yaitu mengenai tanggung jawab dalam tugas kelompok. Jadi ketika aku setelah mewawancarai beberapa teman, aku mendapatkan beberapa cerita yang mirip, yaitu beberapa temanku itu ada yang mengerjakan tugas kelompok secara sendirian dari awal sampai akhir secara terpaksa. Kenapa? Karena anggota yang lain menghilang dan tidak ada kontribusi sama sekali dalam tugas kelompoknya. Yang mana ini pasti melanggar esensi dari etika Pancasila, yakni salah satunya adalah Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya sikap menghilang ini itu menunjukkan sikap yang tidak beradab dan tidak bertanggung jawab. Kemudian ada sila ketiga, yang mana persatuan Indonesia. Tentunya ini melanggar karena tugas kelompok dibuat untuk melatih kerjasama, bukan untuk melatih individu. Kemudian inti dari hal ini adalah tugas kelompok itu tidak hanya untuk melatih kerjasama kita, namun ini dimulai dari hal terkecil yang kita punya. Kita dilatih untuk mengerjakan bagian yang kita punya dalam tugas kelompok, sehingga ketika kita mendapatkan tugas tanggung jawab yang lebih besar, kita bisa untuk mengatasinya nanti. Oke, tapi bukan berarti semua hal yang aku temuin tadi itu semuanya negatif, karena ada juga hal positif yang aku temuin di lingkungan sekitarku. Jadi dari hasil observasiku, ada beberapa teman-teman juga yang ketika dia kesulitan dalam misalnya dalam belajar atau misalnya dalam memahami sebuah materi, teman yang lain akan membackup dengan cara mengajari teman tersebut sampai dia paham. Sehingga di sini ada yang namanya semangat gotong royong. Nah, teman-teman yang tadi tidak pelit ilmu, sehingga ketika teman-teman yang kesulitan ini dia membutuhkan sebuah arahan atau membutuhkan sebuah bimbingan dari temannya, teman yang lain tuh siap membantu. Jadi dari sisi kesulitan di sini saya melihat sebuah hal yang positif. Oke, jadi kesimpulannya apa? Dari 2 temuan tadi, yang pertama ada fasilitas yang kurang memadai, yang kedua ada lemahnya tanggung jawab dalam tugas kelompok. Keduanya memiliki akar yang berbeda, tapi memiliki kesamaan, yaitu Pancasila belum sepenuhnya hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenai fasilitas, itu merupakan tugas untuk institusi dan wajar apabila kita menyuarakannya. Kemudian untuk tanggung jawab dalam tugas kelompok, itu ada di tangan kita masing-masing, sehingga kita tidak perlu menunggu kebijakan baru. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah cukup berkontribusi atau belum. Pancasila bukan sekedar hafalan untuk ujian. Pancasila adalah bagaimana kita juga memperlakukan orang lain. Contohnya seperti teman kita yang kelelahan mengerjakan tugas kelompok sendirian. Mungkin cukup dari aku, terima kasih. Aku Dwiki dari Teknik Mesin.
Terima kasih atas perhatiannya. Aku pamit undur diri.